Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-34. Oke, kita bahas soal yang pertama. Organisasi yang mempelopori semangat nasionalisme dalam usaha pergerakan kemerdekaan adalah A. PNI, B. Budi Utomo, C. Perhimpunan Indonesia, D. Sarekat Islam, E. PKI. Yang ditanyakan adalah organisasi yang mempelopori semangat nasionalisme dalam pergerakan kemerdekaan. Dari kelima pilihan, jawabannya adalah pilihan B, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan yang pertama dan kelahirannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Jadi, organisasi pelopor semangat nasionalisme dalam usaha pergerakan nasional adalah B. Budi Utomo. Lanjut soal nomor 2. Maksud dari dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar adalah A. Pelengkap bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, B. Bagian dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, C. Inti dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, D. Sumber dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, E. Pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Nah, di sini soalnya menanyakan adalah maksud dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar. Nomor 2, ada pembahasan mengenai 4 pilar. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Jadi, karena yang ditanyakan adalah maksud dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar, maka jawabannya adalah pilihan E, yaitu pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Lanjut soal nomor 3. Paham yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk adalah A. Etnosentrisme, B. Calvinisme, C. Primordialisme, D. Non-integralistik, E. Pragmatisme. Untuk menjawab soal nomor 3, kita butuh tahu apa pengertian dari masing-masing pilihan atau apa maksudnya. Pilihan A. Etnosentrisme artinya adalah sikap atau pandangan yang berpangkal kepada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya sikap etnosentrisme disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Berarti etnosentrisme sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Pertanyaan yang ada di soal. Jadi jawabannya otomatis etnosentrisme. Kemudian ada pilihan B, Calvinisme. Calvinisme artinya sikap atau rasa cinta pada tanah air yang berlebihan. Yang C, primordialisme, artinya suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisional, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru lahir. Jadi, kalau primordialisme lebih kepada seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang dipercayanya sejak lahir. Kalau non-integralistik artinya ideologi yang menyatakan bahwa bangsa adalah bukan kesatuan organik. Yang E, pragmatisme artinya sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Jadi, berdasarkan soal nomor 3, paham yang menilai budaya suku lain berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk adalah pengertian dari
pilihan A, yaitu etnosentrisme. Lanjut soal nomor 4. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengungkapkan azas kebangsaan yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Azas kebangsaan adalah cikal bakal dari sila ke dalam Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Azas kebangsaan berarti merupakan cikal bakal dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, kalau soalnya begini, kita harus punya strategi untuk bisa menjawab dengan waktu yang singkat. Jadi kita langsung aja baca soalnya. Contoh norma kesusilaan ditunjukkan oleh pilihan. Norma kesusilaan berarti norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Terkadang kita kan sulit membedakan antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Kalau norma kesopanan biasanya bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat. Kalau norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Oke, coba kita baca semua pernyataan yang ada. Pernyataan pertama, membungkukkan di badan ketika melewati orang yang lebih tua. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, berbicara jujur dan bersikap ramah. Yang kelima, tidak iri dengan kesuksesan orang lain. Kalau kita baca 5 pernyataan yang ada, ini isinya antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Kalau membungkukkan badan ketika melewati orang lain yang lebih tua, ini merupakan norma kesopanan. Karena berasal dari tata kehidupan atau budaya dan kebiasaan. Berarti pilihan 1 salah. A, B salah karena ada satunya. Kemudian B, makan dengan tangan kanan. Ini juga merupakan norma kesopanan karena dia bukan berasal dari hati nurani. Jadi pilihan 2 juga salah. C dan E juga salah. Berarti otomatis jawabannya adalah D. 3, 4, dan 5. Coba kita baca. Bersikap rendah hati. Ya, ini merupakan kesusilaan. B, berbicara jujur dengan bersikap ramah juga merupakan norma kesusilaan. 5, tidak iri dengan kesuksesan orang lain. Jadi, berdasarkan pernyataan ini yang termasuk norma kesusilaan terdapat pada pilihan 3, 4, dan 5. Jadi, jawabannya untuk soal nomor 5 adalah pilihan D. Di sini juga udah ada pembahasannya seperti kita udah jelasin sebelumnya. Perbedaan norma kesusilaan dan kesopanan terletak pada sumbernya, di mana norma kesopanan bersumber pada tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat, sedangkan norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Lanjut soal nomor 6. Pada satu pagi, Tristan berangkat ke kampus menggunakan KRL. Karena masih pagi, Tristan beruntung mendapatkan tempat duduk. Namun, setelah 15 menit, KRL berjalan terlihat gerbong penuh sesak. Saat itu, ia melihat ibu hamil bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Karena terenyuh, Tristan cepat-cepat memberikan tempat duduknya pada ibu hamil tersebut. Perbuatan Tristan termasuk dalam pengamalan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kasus nomor 6, si Tristan berangkat menggunakan KRL ke kampus dan dia melihat ibu hamil bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Dan dia terenyuh dan memberikan tempat duduknya pada ibu tersebut. Ini merupakan pengamalan dari sila ke berapa? Kalau kita pahami, tindakan Tristan merupakan pengamalan sila kedua. Dan untuk pembahasannya nomor 6 ini sudah disediakan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua yang dijabarkan dalam butir-butir. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tristan.
Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, berdasarkan kasus nomor 6, apa yang dilakukan oleh Tristan termasuk pengamalan sila kedua. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Oke, lanjut soal nomor 7. Kantor Arif terdiri dari berbagai macam orang yang berbeda latar belakang, daerah, dan suku. Ada Susi yang merupakan suku Sunda, Slamet yang merupakan suku Jawa, Uni yang berasal dari Padang, Ucok yang berasal dari suku Batang, Arif sendiri berasal dari Semarang, dan merupakan suku Jawa. Dalam keseharian, di kantor Arif berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Sikap Arif tersebut mencerminkan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, kalau kita pahami di soal nomor 7 kasusnya Arif ini bekerja di kantornya itu terdiri atas berbagai macam orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, baik daerah maupun suku. Tapi di kantor, dalam keseharian, Arif tetap menggunakan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka sikap Arif mencerminkan pengamalan sila keberapa. Kalau kita pahami maksud dari soal, tindakan Arif merupakan pengamalan dari nilai Pancasila, sila ketiga, yang mana soal nomor 7 juga sudah disediakan pembahasannya mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga yang dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Ini juga termasuk tindakan yang dilakukan oleh Arif. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga termasuk apa yang dilakukan oleh Arif, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, soal nomor 7, sikap Arif termasuk mencerminkan sila ketiga. Jadi, jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 8. Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda. Kita semua bersaudara, tidak boleh membeda-bedakan teman karena manusia memiliki derajat yang sama. Hal ini merupakan contoh penerapan Pancasila, terutama sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima, E pertama. Kalau di soal nomor 8, pertanyaannya, Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda. Tapi kita semua saudara, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena manusia memiliki derajat yang sama. Dan ini merupakan contoh penerapan dari sila keberapa. Jawabannya, kalau kita maknai dan kita pahami, ini adalah tindakan yang sesuai dengan sila kedua, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila kedua dijabarkan dalam butir-butir. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, butir nomor 2 sesuai dengan soal yang ada pada nomor 8. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi, kalau kita memperlakukan orang tidak membeda-bedakan teman dan karena manusia memiliki derajat yang sama, kita merupakan mengamalkan sila kedua Pancasila. Jadi jawaban soal nomor 8 adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 9. Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang berkontribusi sangat besar dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan.
Pada masa pergerakan nasional, tokoh tiga serangkai ini berani mengkritik kolonial Belanda yang sewenang-wenang meskipun pada akhirnya dia mengalami nasib dalam pembuangan di negeri Belanda. Sepulang dari pengasingan, beliau tetap aktif dalam kegiatan pergerakan nasional yaitu A. Mendirikan organisasi sosial keagamaan, B. Bergerak di bidang pendidikan kebangsaan, C. Turut aktif dalam pendidikan kolonial Belanda, D. Mengembangkan pergerakan di sektor ekonomi, E. Menghidupkan pergerakan politik Indische Partik. Nomor 9. Disediakan pembahasannya. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah kembali ke tanah air, Ki Hajar Dewantara memusatkan perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan ini merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada anak didik. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Berkat jasanya yang besar di bidang pendidikan, maka pemerintah menetapkan beliau sebagai Bapak Pendidikan dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi, berdasarkan soal nomor 8, sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam kegiatan pergerakan nasional, yaitu pilihan B, bergerak di bidang pendidikan kebangsaan. Lanjut soal nomor 10. Kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda akhirnya memunculkan reaksi dari para pribumi. Reaksi ini misalnya ditujukan pada munculnya berbagai pemberontakan di berbagai daerah seperti Perang Cirebon tahun 1802 sampai 1806, Perang Jawa 1825 sampai 1830, Perang Padri 1821 sampai 1838, Perang Banjarmasin 1825 sampai 1862, dan lain-lain. Sikap yang perlu kita teladani dari para pemimpin perang tersebut adalah A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Bela negara, D. Internasional, E. Calvinisme. Berdasarkan kasus yang ada pada soal nomor 10, apa yang dilakukan oleh para pahlawan atau para pemimpin perang merupakan sikap yang perlu kita teladani adalah sikap patriotisme, yaitu jawaban pilihan A. Berikut penjelasan mengenai patriotisme. Patriotisme merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh pahlawan bangsa yang patut untuk diteladani. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Makanya soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A, yaitu patriotisme. Atau kalau kuncinya adalah patriotisme ini adanya rela berkorban yang dilakukan oleh seseorang, pengorbanan. Makanya jawabannya adalah A, patriotisme. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.